Dan kami, Komposer Bersatu ini, membuat seperti ini agar ke depan seluruh pencipta lagu Indonesia tidak lagi merasakan atau tidak ada lagi kejadian buruk seperti Pak Badai mau kemana kita ini hari ini? Beca, remik lagi. Terima kasih sudah hadir. Kita juga berdoa bersama untuk Ibunda Mas Piyu ya, karena jam 11.45 tadi Ibunda dari Mas Piyu meninggal dunia, tapi beliau menyempatkan datang ke sini, berarti kegiatan ini sangat penting untuk pencipta lagu. Ya, mohon doanya masing-masing ya. Baik, karena waktunya juga tidak panjang, Piyu harus segera pergi ke bandara. Saya akan segera mulai. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini para komposer baru saja menemui Bapak Menteri, dan siapa saja yang hadir termasuk siapa saja yang juga ada di dalam siaran pers yang sudah ada di sini tertulis dan bisa nanti dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Nama-namanya sudah bisa diketahui dan ada teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada, nggak usah dikenalin ya. Ada Pak Effendi juga dan Pak Iwan yang tadi memfasilitasi. Ya, dan penggagas dari pertemuan kami barusan dengan Pak Menteri. So, terima kasih sekali lagi semuanya. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah pernyataan sikap dari kami para komposer, maupun juga kami ingin memberitahu sedikit kesimpulan ya, karena kalau misalnya nanti terlalu banyak mungkin terlalu panjang hasil pertemuan kami dengan Pak Menteri tadi. Untuk memulai saya bisa minta Badai untuk membacakan terlebih dahulu, barangkali sebagian-sebagian ya, nanti bisa berdua dengan Piyu. Silakan Badai. Selamat sore teman-teman media semua. Saya akan membacakan tanggapan dari komposer, namanya adalah Komposer Bersatu. Hari ini pada tanggal hari Selasa pada tanggal 18 April 2023. Berkaitan dengan masa depan, kesejahteraan serta keadilan bagi para pencipta lagu, maka kami para pencipta lagu atau komposer Indonesia dengan ini menyampaikan pernyataan sikap kami atas beberapa isu krusial sebagai berikut. Yang pertama, dapatkah pencipta lagu tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya? Kesimpulan kami, bisa. Pencipta lagu dapat tidak memberikan izin pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya. Mari kita tinjau terlebih dahulu beberapa ayat dalam Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014. Yang pertama, berdasarkan ayat 1 pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, hak cipta ini melekat selama seumur hidup hingga pencipta 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi saya ulangi, hak cipta ini melekat selama seumur hidup pencipta hingga 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Yang ketiga, hak eksklusif pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak moral, seperti yang tertulis pada butir E ayat 1 pasal 5, pencipta dapat mempertahankan haknya bila terjadi distorsi, mutilasi ciptaan, modifikasi atas ciptaannya, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sementara hak ekonomi, seperti yang tercantum di ayat 2 dan 3 pasal 9, yakni setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu karya wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi saya garis bawahi dan luruskan bahwa pertemuan kami dengan Bapak Menteri tadi sudah jelas bahwa memang pasal 9 ini sudah disetujui sebagai pasal yang memang harus dipatuhi ketika memakai karya cipta orang
izin itu sangat-sangat diperlukan. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Untuk mendapatkan hak ekonomi secara optimal, pencipta perlu menjadi anggota lembaga manajemen kolektif atau LMK. Dalam hal ini, kami semua adalah anggota LMK bernama Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Para pencipta lalu menandatangani kontrak yang memberikan kuasa kepada WAMI untuk memungut royalti atas nama pencipta. Sementara hak eksklusif pencipta untuk memberi izin atau tidak memberi izin pihak lain membawakan lagunya tetap melekat kepada pencipta. Hal tersebut terungkap pada surat kuasa pencipta terhadap WAMI yang menyampaikan bahwa, sedikit lagi saya teruskan nanti dilanjutkan oleh Mbak Dewi, WAMI sebagai penerima kuasa diberikan hak untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain atas penggunaan atau pemakaian karya cipta lagu atau musik dari pemberi kuasa selaku pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta. Silakan Mbak Dewi. Oke. Akan diteruskan oleh Piyu. Yang kedua, dalam perkembangan yang terjadi belakangan, beberapa pihak lantas menyatakan bahwa hak pencipta untuk tidak memberikan izin penggunaan karyanya tidaklah berlaku selama pengguna sudah melakukan perjanjian dan pembayaran royalti kepada LMK seperti yang tercantum pada ayat 5 pasal 23, yakni setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Opini itu juga diperkuat dengan merujuk ke ayat 4 pasal 87 bahwa pemanfaatan ciptaan secara komersial oleh pengguna tidaklah dianggap sebagai pelanggaran sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Berikut adalah tanggapan kami. Untuk menjawab argumentasi terkait pasal 23 dan 87 tersebut di atas, beberapa dari pencipta lagu yang memiliki kasus relevan mencoba melakukan pembuktian. Mereka telah mendatangi dan bertanya kepada LMK dan LMKN tentang pembayaran royalti atas beberapa konser atau pertunjukan musik terkait lagu mereka. Sampai hari ini, para pencipta lagu tersebut tidak mendapatkan jawaban pasti maupun laporan penerimaan dari daftar acara yang dipertanyakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LMKN dan pihak penyelenggara atau IO tidak melaksanakan kewajiban mereka seperti yang diperintahkan oleh undang-undang dan sudah jelas terjadi pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Dalam kasus di mana telah terbukti adanya pelanggaran, maka kami semua berpendapat bahwa pencipta lagu mempunyai hak untuk tidak memberikan izin penggunaan lagu kepada penyanyi atau grup terkait. Sebagai konsekuensinya, pencipta lagu pun tidak mendapatkan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9. Dan yang ketiga, ada beberapa pihak yang menyuarakan kekhawatiran mengenai sistem pemungutan royalti yang bersifat kolektif akan kolaps apabila pencipta lagu diperbolehkan tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk membawakan lagunya. Dan berikut tanggapan kami. Pada dasarnya pencipta lagu yang berkarya dan kemudian mendaftarkan diri ke LMK adalah untuk mendapatkan hak ekonomi yang maksimal atas karyanya. Para pencipta lagu tidak mungkin membatasi khalayak umum seperti musisi kafe, pengamen, dan sebagainya untuk tidak membawakan karya ciptanya. Jadi jelas ya, kita tidak membatasi khalayak umum, musisi kafe, pengamen untuk melarang untuk memakaikan karya ciptanya. Kami meyakini bahwa pelarangan spesifik kepada pihak-pihak tertentu tidak akan dilakukan sembarangan oleh pencipta lagu dan tidak lantas membuat seluruh ekosistem pemungutan kolektif kolaps, seperti anggapan dari beberapa pihak tersebut. Lalu yang keempat, dalam pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa lembaga manajemen kolektif menarik imbalan yang wajar dari pengguna atas pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial. Sudah menjadi pengetahuan umum antara komposer dan LMK bahwa pendapatan royalti dari performing rights tidaklah besar. Pada laporan per kuartal atau 4 bulanan yang diterima komposer, angka itu berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu saja. Bahkan untuk komposer yang terkenal dengan ratusan lagu sekalipun, nilainya kurang lebih seperti itu. Kami mempertanyakan apakah besaran itu wajar.
Apakah ini mengindikasikan persentase untuk royalti yang terlampau kecil atau tidak disiplinnya penyelenggara acara melaporkan kepada LMK sehingga hanya sedikit yang membayar, atau faktor inefisiensi serta transparansi dari sistem pemungutan dari LMKN, atau mungkin ketiganya? Untuk itu kami meminta kepada pemerintah atau LMKN untuk membuat SOP atau juklak dan juknis dari pelaksanaan pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta sehingga mekanisme pembayaran royalty performing rights terlaksana dengan lebih efisien dan merata. Kami juga mengimbau agar pihak manajemen penyanyi pengisi acara dapat mengingatkan pihak pengundang acara untuk membayar hak dari pencipta lagu-lagu yang mereka bawakan. Dengan demikian, kami berharap pembayaran royalty performing rights dapat ditegakkan dan menjadi praktik umum pada setiap acara. Demikian pernyataan sikap serta kajian kami. Semoga dapat membawa kemaslahatan dan keadilan yang lebih baik bagi para komposer dan ekosistem yang lebih sehat bagi industri musik Indonesia. Jakarta, 18 April 2023. Ini beberapa nama yang sama-sama ikut menyatakan sikap yang tadi sudah dibacakan. Ada Ahmad Dhani, beliau ada di sini. Ada Piu, Rika Roslan, ada Badai, ada Denny Casmala, ada saya Di Lestari, ada Ade Govinda, ada Posan Tobing, dan juga ada Pika Iskandar dan Sandi Kanester yang keduanya tidak hadir tapi juga menyatakan sikap yang kurang lebih serupa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada Anji, ya ampun Anji, maaf. Dan tadi juga ada Once, ada Marcel. Tapi mereka tadi masih ada tertahan di atas sepertinya. Cuma tadi kami bersama-sama berbincang dan berdiskusi dengan Bapak Menteri dan jajarannya, juga ada Ibu Dirjen Haki yang juga hadir. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan barangkali dari rekan-rekan pers, Langsung aja kami, ya, mikrofonnya yang mana deh? Langsung aja, jadi ada yang mau ada mikrofon nggak? Iya. Satu lagi yang ingin kami sampaikan tadi, kesimpulan dari pertemuan kami dengan Bapak Menteri, kira-kira kita akan melakukan semacam FGD ya, Forum Group Discussion, untuk membahas perihal Undang-Undang Hak Cipta maupun juga tata laksana dari pemungutan royalti yang akan mengundang para stakeholder, dan tentunya para pencipta lagu juga akan diundang di sana. Semoga itu juga akan menjadi satu realisasi yang betul-betul bisa mendorong sebuah perubahan ya, perubahan yang nyata gitu. Ada tambahan dari Dani mungkin? Siapa tuh, saya ada skip tadi poinnya. Ada Once? Oh, Once. Ada Once, ada Marcel, masih ada nggak? Tadi Marcel mewakili AMKN, tapi ya beliau juga musisi dan juga penyanyi. Dan Once juga tadi ikut. Silakan Once. Ya. Oke, Once barangkali mau menambahkan tadi poin yang sudah kita bahas dengan Pak Menteri. Ini ada mic-nya, Rio deket. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya dari Pak Menteri kita dapat support khususnya mengenai sistem besar yang sedang dirancang, sistem informasi lagu dan musik, pusat data lagu dan musik. Ya. Semua itu harus dibangun secara konstruktif, dan kita nanti dalam waktu dekat akan mengadakan FGD ya, FGD yang forum group discussion yang terdiri dari semua pihak, pencipta, performer, juga IO, juga promotor yang ada, supaya dari sana kita akan bisa menemukan langkah-langkah yang konkret ya, konkret dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Once. Anji mau menambahkan, Ji? Udah, oke, baik. Dani udah? Menanggapi Once. Udah di sini. Jadi tadi Di Lestari terlalu cepat menyampaikan soal FGD. Kenapa ada FGD? Karena tadi Pak Menteri tidak perlu kita berbusa-busa bicara ya. Begitu Pak Menteri membaca undang-undang, memang ada undang-undang yang saling bertabrakan satu sama lain.
fokus tadi kepada undang-undang pasal 9. Undang-Undang 8 nomor 2014 Oke. pasal 9 dan pasal 23. Nah itu paling susah saya ngapalinnya Pak Kapolres. Pasal 9 dan Nah, pasal Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Ya itu Pasal 9. itu adalah undang-undang yang lebih supreme, undang-undang yang lebih supreme sehingga semua user, semua pengguna penyanyi itu sebelum menyanyikannya di panggung itu harus minta izin. Itu adalah undang-undang yang lebih supreme daripada undang-undang pasal 23. Ya begitu kira-kira. Maka dari itu FGD tadi itu untuk mengantisipasi bagaimana caranya supaya nanti 2 minggu kemudian semua peristiwa pertunjukan musik itu tidak ada bentrokan. Jadi saya alhamdulillah tadi Pak Menteri tidak perlu kita jelaskan macam-macam. Mungkin karena Pak Menteri udah profesor ya, jadi begitu baca undang-undang dia paham bahwa pasal 9 itu adalah undang-undang yang lebih supreme daripada undang-undang yang lain gitu. Jadi pasal itu dianggap dapat menjadi proteksi yang sudah sangat kuat terhadap pencipta lagu gitu ya. Oke. Dari rekan-rekan ada pertanyaan? Kita mungkin nggak bisa terlalu banyak, tapi kita akan coba tampung dan nanti kita jawab sebaik mungkin. Ya. Boleh langsung aja? Selamat sore. Sore. Saya Yulia dari CNN. Dari CNN ya. Tanya, tadi kan dijelaskan ada pasal yang bertabrakan Yes, di dalam yes. Hak Cipta. Iya. Itu apakah dari komposer bersatu ini bakal mengajukan judicial review karena itu kan undang-undang ya? Betul. Langkah kedepannya tuh bagaimana selain FGD ini? Apa ada rencana untuk mengajukan judicial review? Tadi sih nggak sampai ke arah situ Mbak. Tadi nggak sampai ke arah situ. Pak Menteri akan membuat sebuah permen yang lebih bisa supaya komunitas ekosistem daripada entertainment ini supaya segera berjalan dengan fondasi hukum yang kuat. Maka dari itu dibuatlah FGD. FGD menuju kepada permen. Nanti undang-undang nanti direvisi di tahun 2024 itu lain lagi cerita. Karena Pak Menteri bilang undang-undang ini tidak mungkin direvisi di tahun politik saat ini. Iya. Gitu. Tadi pembicaranya seperti itu. Kalau 2024 itu mungkin lebih masuk akal. Tapi daripada menunggu 2024, Pak Menteri punya saran yang bagus, yaitu adalah melalui permen nanti. Permennya berikutnya nanti seperti apa nanti kita akan melakukan forum diskusi 2 minggu setelah Lebaran sampai selesai. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Saya Leo dari TV mau nanya Iya. terkait dengan keempat poin dari komposer bersatu ini, bagaimana respon dari menteri terkait yang memang menangani atau yang bagaimana respon dari kementerian terkait. Kemudian tadi ada juga poin yang keberapa yang tentang pemberian izin kepada mereka yang penyanyi kafe dan lain-lain. Nah, bagaimana bagi mereka yang memang konten kreator musik, dimana itu kan kita tahu juga itu memberikan insight juga kepada pencipta lagu, di mana mereka mengemas kemudian membantu mempromosikan dan kemudian mereka punya platform sehingga itu memberikan insight timbal balik antara pencipta lagu dan juga si konten kreator. Apakah itu akan ada masuk ke dalam undang-undang yang disampaikan kepada menteri terkait? Ya, baik, terima kasih. Ini saya akan jawab cepat dulu yang paling akhir. Ya. Kalau konten kreator itu memang karena dia sudah masuk ke ranah digital. Kalau ranah digitalisasi itu sudah ada sistem yang sudah sangat bisa dibilang cukup mumpuni ya, sehingga semuanya sudah transparan dan sistemnya sudah berjalan dengan baik. Jadi memang fokus kami tadi lebih kepada performing rights ketika lagu tersebut dibawakan ke dalam pertunjukan atau konser gitu. Jadi memang tidak membahas digitalisasi. Tapi yang kami harapkan adalah adanya sistem digitalisasi yang mampu nanti kemudian mendata semua konser, pertunjukan, sehingga kita bisa mendapatkan transparansi yang kurang lebih sama dengan apa yang sudah kami nikmati sekarang lewat konten-konten digital gitu. Mungkin Pio mau menambahkan? Ya, tadi mungkin saya juga mau tambahkan bahwa kenapa kita tidak harus langsung ke judicial review, karena itu prosesnya sangat panjang ya. Betul. Sangat panjang dan butuh proses, dan itu kalau untuk yang di legislatif pasti harus melalui prolegnas
Jadi itu prosesnya panjang sekali dan yang antri untuk dilegalisasi atau untuk dibuat undang-undang ini juga banyak sekali. Sehingga kalau menurut Pak Menteri yang lebih simpel, yang lebih cepat adalah nanti kita melakukan FGD, terus lalu nanti akan merujuk kepada permen. Itu akan lebih efektif dan akan lebih langsung mengena pada ekosistem kita saat sekarang ini. Ya. Tadi kalau saya tambahkan juga untuk yang penyanyi kafe ya, benar-benar penyanyi kafe, pengamen atau segala macam, kita tidak ada hubungannya dengan ini. Kita lebih kepada spesifik pada penyanyi yang penyanyi yang profesional. Untuk kedepannya, kira-kira dari kementerian yang terkait, apakah sudah akan bisa memastikan kapan nantinya akan bisa kemudian FGD itu akan dilakukan? Tadi kita ada 2 minggu setelah Lebaran. Ya. Oke, ada lagi? Harapannya apa? Harapannya, Badai mungkin mau menambahkan? Atau Rika? Oke. Jadi sebenarnya ini adalah upaya perjuangan kami dari pencipta lagu untuk jadi memang ini upaya dari kami para komposer untuk apa? Sebenarnya untuk menyelamatkan legacy kami, untuk keluarga dan anak cucu kami yang memang nantinya mereka nih yang merasakan eksploitasi daripada lagu-lagu kami. Jadi sebenarnya harapan kami simple adalah apa? Eksklusivitas komposer itu ditegakkan di negara ini. Jadi tidak ada lagi orang yang beranggapan bahwa ketika lagu sudah dipublikasikan ke khalayak umum menjadi public domain. Itu salah besar. Itu adalah kesalahan berpikir. Bahasa saya logical fallacy. Kesalahan nalar. Iya, betul. Minjem istilahnya Om Rocky Gerung. Jadi sebenarnya begini, lagu menjadi public domain itu menurut undang-undang adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal baru dia public domain. Itu pun bisa diperjanjikan ulang, diperpanjang. Nah, jadi kalau ada bahasa mengatakan bahwa lagu setelah dipublikasikan ke umum itu pencipta lagu tidak punya hak, itu sesat. Jadi upaya hukum kami adalah melindungi karya cipta kami sesuai dengan arahan Menteri tadi bahwa pasal 9 itu sudah cukup memproteksi hak moral dan ekonomi kami. Jadi harapan ini simple aja. Kami mau supaya negara ini memberlakukan atau berpihak kepada pencipta lagu untuk menegakkan hukum atas karya-karya kami. Itu aja. Thank you. Terima kasih. Jadi demikian teman-teman, ya bisa dilihat ya memang dinamika komposer ini cukup banyak dan berliku-liku. Jadi besar harapan kami hasil dari pertemuan dengan Bapak Menteri hari ini dan juga dengan Ibu Dirjen maupun berbagai macam diskusi yang telah digulirkan juga secara internal di kalangan kami komposer dan musisi itu dapat membuat sebuah perubahan yang lebih baik, sebuah ekosistem yang lebih sehat bagi industri musik Indonesia. Terima kasih untuk kedatangan teman-teman semuanya. Sedikit lagi. Oh baik, sedikit penambahan. Saya Posan Tobing, salah satu founder dari Kotak. Setiap manusia itu harus punya adab. Jadi ketika manusia udah beradab, dia harus tahu dari mana dia besar dan dari mana dia menghasilkan uang. Dan kami, Komposer Bersatu ini, membuat seperti ini agar ke depan seluruh pencipta lagu Indonesia tidak lagi merasakan atau tidak ada lagi kejadian buruk seperti yang dirasakan oleh kami semuanya. Tidak ada lagi kejadian buruk yang dirasakan oleh pendahulu kami seperti Om Deddy Dores, di mana dia sakit, di mana istri saat ini dia sudah meninggal, istrinya sakit, anaknya harus menjual gitar kepada musisi agar bisa ibunya disembuhkan di rumah sakit, dan itu sangat pahit. Pencipta lagu ada dan pencipta lagu memberikan lagunya kepada penyanyi bisa besar, pencipta lagu kok bisa seperti ini. Itulah perjuangan kami. Mudah-mudahan perjuangan kami diteruskan oleh yang lain. Mungkin kami segini, di belakang kami ribuan pencipta lagu yang sedang merasakan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih Posan. Baik,